Baik teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas chapter 2 tentang macroeconomics, money, banking system, dan money supply. Nah, yang pertama kita membahas tentang money, functions of money, fungsi dari uang. Secara general, uang itu memiliki 3 fungsi yang utama. Yang pertama, fungsi store of value, unit of account, dan terakhir medium of exchange. Uang sebagai store of value, penyimpan nilai, memiliki arti bahwa uang itu adalah merupakan suatu metode, suatu cara bagaimana kita dapat memindahkan suatu purchasing power dari saat ini ke masa depan, dari waktu ini ke waktu yang lain. Contohnya itu adalah misalkan kita bekerja dan kita mendapat uang, katakanlah uang 100.000. Nah, uang 100.000 ini dapat kita gunakan untuk membeli barang di saat ini maupun untuk kita membeli barang kebesokan harinya, lusa, dan sebagainya. Nah, ini berarti uang itu memiliki kemampuan untuk menyimpan value, menyimpan nilai, menyimpan purchasing power. Sehingga itulah uang dikatakan sebagai fungsinya sebagai store of value. Nah, yang kedua, uang itu berfungsi sebagai unit of account, sebagai satuan hitung. Nah, uang sebagai unit of account artinya adalah uang itu menyediakan satuan yang dimana harga itu dapat dibentuk dan dapat ditransaksikan. Begitu juga untuk utang. Contohnya adalah kita membeli mobil. Mobil itu kan, katakanlah mobil itu dihargai sebesar 300 juta. Nah, uang yang 300 juta ini adalah sebagai satuan hitung. Karena uang adalah bentuk satuan hitung yang paling efisien yang dapat diterima manusia. Bayangkan jika seandainya kita ingin membeli mobil. Mobil itu harganya katakanlah harga mobil setara dengan 1000 baju. Nah, baju itu kan bukan sebagai unit of account. Sulit untuk menjadikan baju sebagai satuan hitung. Nah, sedangkan uang dapat dengan mudah dijadikan sebagai satuan hitung untuk menilai berapa harga dari suatu barang ataupun berapa utang yang harus kita bayar. Nah, untuk yang ketiga ada medium of exchange ataupun uang sebagai alat tukar. Nah, uang sebagai medium of exchange inilah yang kita gunakan dalam kita bertransaksi menggunakan untuk membeli barang ataupun jasa. Contohnya adalah ketika kita berjalan menuju toko, kita percaya bahwa si karyawan toko itu akan menerima uang kita sebagai alat tukar bagi kita untuk membeli barang yang mereka jual. Dalam kaitannya dengan functions of money, kita itu mengenal istilah yang namanya liquidity. Apa itu liquidity? Pada intinya adalah liquidity artinya adalah seberapa mudah suatu aset atau suatu barang dapat digunakan sebagai medium of exchange. Uang adalah aset yang memiliki likuiditas yang paling tinggi. Mengapa? Karena kita dapat dengan mengubah untuk menjadikan uang sebagai medium of exchange. Kita dapat dengan mudah menjadikan uang sebagai alat tukar kita dalam membeli barang. Contoh lainnya, misal bagaimana dengan aset yang lain? Contohnya saham. Saham adalah aset yang liquid, namun dia tidak seliquid uang kertas, liquid uang. Mengapa? Bayangkan, jika kita ingin pergi ke toko untuk membeli telur, kalau kita membeli telur itu menggunakan uang kertas, yaitu tinggal diterima sama penjualnya. Namun jika kita ingin membeli telur di toko kelontong dengan memakai saham, nah itu kan sulit kan, karena pemilik toko bisa saja tidak mau menerima. Oleh karena itulah uang adalah aset yang paling liquid. Nah, selain itu juga kita mengenal istilah pada zaman dahulu terjadi yang namanya transaksi yang menggunakan barter, tukar menukar. Nah, pada transaksi itu kita memiliki suatu kelemahan yang akhirnya dapat diatasi dengan adanya uang kertas, yaitu kelemahan berupa double coincidence of funds. Apa artinya? Nah, pada era barter itu kita harus berusaha untuk mencari orang mana yang memiliki kebutuhan yang sama dengan kita. Misalkan, kita adalah orang yang memiliki ayam. Kita ingin makan mie. Nah, kita sebagai pemilik ayam harus mencari orang yang memiliki mie dan kita harus meyakinkan bahwa orang yang memiliki mie ini juga ingin menukarkan mie-nya dengan ayam. Nah, inilah kelemahan dari sistem barter. Terjadinya double coincidence of one. Kita harus secara kebetulan menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang sama juga dengan kita. Dan kelemahan ini dapat diatasi oleh uang. Selanjutnya ada types of money, jenis-jenis uang. Nah,
uang itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya fiat money dan ada commodity money. Fiat money ini adalah uang yang kita gunakan sehari-hari. Uang kertas, uang koin yang tidak memiliki value intrinsik, yang tidak memiliki nilai intrinsik. Apa itu nilai intrinsik? Nilai intrinsik itu adalah nilai yang mendasari suatu aset, dapat dikatakan berharga atau tidak. Kita lihat uang kertas. Uang kertas ini kan hanya terbuat dari kertas yang hampir tidak memiliki nilai. Oleh karena itulah, uang kertas ini disebut sebagai fiat money. Uang kertas hanya dapat digunakan, dapat dianggap sebagai medium of exchange hanya karena dia diberikan stempel oleh pemerintah. Nah, ini disebut namanya legal tender. Uang kertas itu hanya akan berlaku, diakui sebagai alat tukar hanya karena dia diakui oleh pemerintah. Yang kedua ada commodity money, uang komoditas. Uang komoditas ini contohnya adalah dinar dan dirham yang menggunakan emas dan perak, yang memiliki nilai intrinsik atau nilai yang mendasarinya, sehingga ia dapat dikatakan sebagai alat tukar yang berharga. Selanjutnya kita membahas bagaimana jumlah kuantitas uang itu dapat dikontrol. Ya jelas kita mengenal yang namanya istilah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh bank sentral, ya. Bank sentral bukan pemerintah ya. Bank sentral untuk mengontrol peredaran uang. Kalau di United States, di Amerika, jumlah uang beredar itu dikontrol oleh the Federal Reserve. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ketemu soal, ada bilang Federal Reserve, itu adalah bank sentral. Bank sentralnya Amerika. Kalau di Indonesia itu sama seperti Bank Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau bank sentral, baik itu Bank Indonesia, Federal Reserve, Bank of England, itu adalah institusi yang independen, yang terpisah daripada pemerintah. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana cara uang itu dapat diukur. Nah, di buku Macroeconomics MenQ, uang itu dibedakan, di breakdown menjadi 3. Yang pertama ada currency, yang kedua ada M1, yang terakhir ada M2. Currency ini adalah jumlah uang kertas dan coins yang beredar. Ya, uang kertas uang koin yang kita pakai sehari-hari itu adalah currency. Yang kedua ada M1, yaitu penjumlahan dari total currency ditambah dengan demand deposit, traveler check, dan checkable deposit. Nah, apa itu demand deposit? Demand deposit ini adalah suatu tabungan yang mana kita itu bebas untuk kapan kita menariknya, kapan kita memasukkan uangnya, kapan kita menggunakannya. Dia ini sama liquidnya dengan uang kertas dan coins. Begitu juga dengan checkable deposit, traveler check. Ini sama-sama juga berfungsi sebagai alat tukar yang mirip dengan demand deposit dan dia memiliki likuiditas yang hampir sama dengan currency. Dan yang terakhir ada M2. M2 ini adalah penjumlahan dari M1 ditambah dengan reksadana pasar uang, ditambah dengan saving deposit, dan ditambah dengan deposito jangka pendek. Nah, mengapa money market mutual fund, saving deposit, dan deposito jangka pendek itu dimasukkan ke dalam aset atau suatu alat tukar yang memiliki likuiditas lebih rendah? Karena dia sulit untuk dicairkan, teman-teman. Contohnya kita deposito jangka pendek. Nah, deposito jangka pendek ini kan artinya deposito itu hanya dapat dicairkan, dapat kita jadikan uang tunai dalam waktu-waktu tertentu. Misalkan 1 minggu, 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun. Nah, ini menjadikan deposito jangka pendek itu adalah sulit untuk dijadikan alat tukar, memiliki likuiditas yang rendah, teman-teman. Begitu juga dengan reksadana pasar uang, yang jika kita ingin menarik tunai, jika kita investasi di reksadana pasar uang, kemudian kita ingin menarik tunai, maka kita harus menunggu dulu, uang itu tidak bisa langsung dicairkan. Begitu juga dengan saving deposit. Nah, selanjutnya kita mengenal ada 2 istilah berbeda yang sebenarnya itu mirip. Yang pertama ada money supply, yang kedua ada monetary base. Nah, money supply ini sendiri adalah total dari currency yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen, yaitu kita, ditambah dengan demand deposit yang ada di bank. Sedangkan monetary base itu adalah
jumlah currency yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi, yaitu kita, ditambah dengan excess reserve. Jadi bedanya itu hanya pada excess reserve dan demand deposit. Kalau excess reserve ini adalah jumlah cadangan yang dimiliki bank itu berlebih daripada cadangan minimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai banking system, sistem perbankan. Sistem perbankan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada 100% reserve banking dan ada fractional reserve banking. Nah, untuk yang pertama, 100% reserve banking, ini adalah bank yang ketika bank itu menerima deposito dari orang yang menabung, dari nasabahnya, maka bank itu tidak akan menggunakan deposito yang dititipkan oleh nasabahnya ini untuk dipinjamkan lagi ke nasabah lain. Jadi depositonya ini emang ditaruh aja di bank. Dan inilah yang dikatakan sebagai reserve atau cadangan. Dan nilai yang ada di deposito yang dimiliki oleh nasabah yang berada di bank saat ini itu tidak akan berubah, dan dia hanya bisa diubah apabila nasabahnya itu ingin menambah lagi deposito ataupun menarik depositonya. Ini adalah 100% reserve banking. Contoh kasusnya di sini Neta mendepositkan uangnya sebesar $1.000 kepada Bank First Bank yang merupakan 100% reserve banking. Nah, Neta itu mendepositkan uangnya $1.000. Bagi bank, uang $1.000 yang didepositkan oleh Neta itu dihitung sebagai liabilities. Karena ya bagi bank, karena kalau secara teori ekonomi, apabila seorang nasabah itu menabung di bank, maka bank secara ekonomi menganggap bahwa bank itu mengutang kepada si nasabah. Dalam hal ini, artinya First Bank itu mengutang kepada Neta. Oleh karena itu, deposit dimasukkan ke dalam liabilities kewajiban. Sedangkan dalam kolom aset, bank menganggapnya sebagai cadangan. Nah, dalam sistem 100% reserve banking, seluruh deposit yang dititipkan oleh Neta kepada First Bank itu tidak akan menyebabkan perubahan pada money supply. Karena Neta tadi kan punya uang $1.000. Dia depositkan kepada bank. Otomatis Neta kehilangan sebuah currency. Currency-nya sebesar 1.000 hilang. Namun di sisi yang sama, demand deposit itu bertambah sebesar 1.000. Oleh karena itulah dia tidak berubah. Karena bagi Neta kurang 1.000, bagi bank nambah 1.000. Selanjutnya ada fractional reserve banking. Contohnya itu adalah ketika bank itu menerima deposit dari nasabah. Kemudian bank itu tidak menyimpan seluruh deposit yang dititipkan oleh nasabah tadi. Bank hanya menyimpan 10%, katakanlah 10% dari deposit yang dititipkan oleh nasabah di perbankan. Sedangkan 90%-nya itu dipinjamkan lagi kepada nasabah-nasabah lain dengan menerapkan suku bunga pada uang yang dipinjamkannya kepada nasabah-nasabah lain. Inilah yang disebut sebagai fractional reserve banking. Ketika bank itu menerima uangnya lagi dipinjamkan ke orang lain. Hanya sebagian kecil saja yang disimpan di dalam bank. Dan inilah yang secara umum digunakan oleh sistem perbankan saat ini. Neta mendepositkan uangnya sebesar $1.000 di First Bank, yang merupakan fractional reserve banking. Bank ini menetapkan reserve to deposit ratio sebesar 20%. Nah, sama seperti tadi, di kolom liabilities, Neta tadi menitipkan uangnya $1.000, maka bank menganggapnya sebagai utang, maka bertambahlah deposit $1.000 di kolom liabilities. Nah, yang berbeda adalah di sisi aset. Di sini kita melihat, bank ini menetapkan reserve to deposit ratio sebesar 20%. Apa artinya? Artinya adalah sebesar 20% dari total deposit itulah yang hanya akan disimpan sebagai reserve. Reserve to deposit ratio 20%. Sementara Neta mendepositkan $1.000. Berapa 20% $1.000 berapa? Maka ada besar $200. Nah, $200 inilah yang disimpan bank sebagai reserve di dalam tabungan bank itu. Sedangkan $800-nya
itu dipinjamkan lagi kepada nasabah lain. Dan juga bank itu dalam meminjamkan kepada nasabah lain, dia menetapkan tingkat suku bunga pinjaman. Nah, bank tadi kan dia meminjamkan $800 ini kepada nasabah-nasabah lain dengan menetapkan tingkat suku bunga pinjaman. Nah, artinya kan apabila nasabah-nasabah lain ini ingin mengembalikan uangnya kepada bank, mereka harus membayar lebih dong. Gak mungkin ya bank meminjamkan $800. Ya berarti ketika nasabah ingin mengembalikan uangnya kepada bank, maka mereka harus membayar lebih dari $800 karena ada suku bunga tadi. Nah, inilah bagaimana fractional reserve banking itu dapat menyebabkan uang beredar itu bertambah karena bank itu menerapkan tingkat suku bunga. Dan ini dapat terjadi secara berulang-ulang ketika misalkan First Bank tadi meminjamkan $800-nya kepada bank lain, katakan kepada bank A. Bank A tadi menetapkan juga fractional reserve banking. Dia memiliki reserve loans-nya tadi dipinjamkan lagi ke bank lain, sehingga dia akan berganda, bunganya akan berganda, sehingga juga akan menyebabkan jumlah uang beredar itu bertambah secara multiplier. Nah, selanjutnya ada yang namanya bank capital, leverage, dan capital requirement. Nah, bank capital, modal perbankan adalah sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu bank. Yang biasanya itu bank capital ini disediakan oleh pemilik bank. Nah, bank itu dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya dari 3 hal. Yang pertama, dia mengambil sumber daya dari pemiliknya, yaitu berupa bank capital. Yang kedua, bank tadi dapat mengambil sumber daya untuk beroperasi berupa mengambil deposit. Nah, seperti yang kasus tadi, ketika Neta itu menabung di bank, bank tadi menggunakan uang Neta sebagai hal untuk digunakan sebagai investasinya, sehingga bank dapat menggunakan deposit untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga, bank itu dapat menerbitkan debt, mengutang. Kalau biasanya itu bank itu dia dapat menerbitkan obligasi, menerbitkan surat utang untuk membiayai kegiatan usahanya. Nah, selain itu, bank itu juga dapat untuk meningkatkan fund yang mereka miliki, untuk meningkatkan dana yang mereka miliki dengan cara yang pertama, reserve, yaitu dengan cara membuat cadangan di perbankan. Yang kedua ada bank loans, yaitu ketika bank itu meminjamkan uangnya kepada bank lain ataupun kepada nasabah dengan menetapkan tingkat suku bunga tertentu, sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Dan yang terakhir, bank itu dapat membeli financial securities, dapat membeli aset finansial, seperti katakanlah bank itu dapat membeli obligasi, dapat membeli saham bank lain, dan lain-lain. Kemudian kita melihat istilah leverage. Leverage ini pada intinya adalah suatu usaha bagaimana bank itu menggunakan uang yang mereka pinjam dari nasabah untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Jadi kita ngutang sama orang, utang yang kita dapatkan tadi kita pakai untuk membiayai usaha. Itulah yang namanya leverage secara simple. Yang terakhir ada capital requirement. Capital requirement-nya adalah seberapa besar capital ataupun permodalan dana yang dibutuhkan bank agar mereka itu mampu untuk membayar kepada nasabah mereka, untuk dijadikan sebagai jaminan kepada nasabah dan orang yang kreditor mereka. Jumlah modal yang harus dimiliki suatu bank itu bergantung kepada jenis aset apa yang dimiliki oleh bank. Jika seandainya bank itu memiliki aset yang safe haven, aset yang memiliki resiko yang rendah, seperti katakanlah obligasi pemerintah, maka jumlah capital yang harus dimiliki oleh bank itu cukup hanya sedikit. Mengapa? Karena kan resikonya rendah, berarti jumlah kerugian yang berpotensi dimiliki oleh bank itu juga rendah. Otomatis ya capital requirement yang dimiliki oleh bank juga rendah. Namun, jika seandainya bank itu memiliki aset yang tinggi, katakanlah bank itu dia mengutangkan uangnya kepada masyarakat yang katakanlah sulit untuk membayar, masyarakat yang cenderung memiliki kredit macet, yang kalau kita kasih utang dia nggak mau bayar. Nah,
capital requirement-nya harus tinggi untuk membatasi risiko yang dimiliki oleh bank. Nah, yang terakhir kita membahas tentang perhitungan money multiplier. Money multiplier adalah jumlah uang yang dapat bank hasilkan dari setiap dolar cadangannya. Nah, fractional reserve banking ini dia dapat memiliki uang, dia bisa dapat menggunakan uang tadi sebagai dua. Yang pertama disimpan sebagai reserve dan sisanya dipinjamkan kepada bank lain ataupun nasabah. Nah, jika seandainya bank tadi meminjamkan uangnya kepada bank lain dan bank lain tadi meminjamkan lagi uangnya kepada bank lain dan begitu seterusnya, maka ini akan menciptakan yang namanya money multiplier. Jumlah uang yang beredar itu dapat berganda-ganda sehingga dia dapat meningkatkan money supply. Dan sini rumusnya adalah money multiplier itu sama dengan 1 per minimum requirement rate, 1 per cadangan kas minimum. Kemudian ada minimum reserve itu sama dengan total reserve dikali dengan cadangan kas minimum. Kemudian ada loanable deposit, deposit yang dapat dipinjamkan kepada orang lain, kepada nasabah lain, kepada bank lain, yaitu total deposit dikurang dengan minimum reserve. Dan terakhir, change in money supply itu sama dengan money multiplier dikalikan dengan loanable deposit. Untuk contoh soalnya adalah berikut. Sherlyn itu menabung di Citibank sebesar $10.000. Kemudian The Fed ini adalah sentral banknya Amerika, itu menerapkan 20% cadangan kas minimum. Berapa maksimal money supply yang dapat bertambah? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus terlebih dulu mencari berapa money multiplier-nya. Nah, rumus money multiplier tadi kan 1 per cadangan kas minimum. Jadi tinggal kita bagi aja. 1 dibagi 20% itu sama dengan 5. Kemudian kita lanjut untuk mencari minimum reserve. Berapa jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank daripada tabungan Sherlyn tadi. Sherlyn tadi menabung 10.000. Dan minimum kas yang harus dimiliki bank itu 20% dari total deposit Sherlyn. Berarti 20% dikalikan 10.000 sama dengan 2.000. Artinya adalah 2.000 ini, $2.000 harus disimpan di dalam bank sebagai reserve. Dan hanya 8.000-nya sajalah yang dapat dijadikan sebagai loanable deposit yang dapat dipinjamkan lagi kepada bank ataupun nasabah lain. Nah, sehingga kita dapat nih money multiplier 5, minimum reserve 2.000 dan loanable deposit 8.000. Sehingga kita dapat mencari perubahan dalam money supply dengan cara mengalihkan money multiplier dengan loanable deposit, yaitu sebesar 5 dikali dengan $8.000, yaitu sebesar $40.000 positif. Artinya adalah dengan Sherlyn menabung di bank $10.000 dan The Fed menerapkan 20% cadangan kas minimum, jumlah maksimal money supply yang dapat bertambah adalah sebesar $40.000. Nah, pada intinya, semakin rendah minimum requirement rate ratio, semakin rendah cadangan kas minimum, maka semakin besarlah multiplier uang dan juga semakin besarlah jumlah pertambahan yang dapat terjadi pada money supply. Sekian, terima kasih teman-teman telah menonton. Mohon maaf apabila sulit dimengerti dan sampai jumpa lagi ke video-video makroekonomi MenQ selanjutnya.